Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Taudikul Afkar, SPD MPD MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Asti Naomi Tasya dengan NIM 181600002 akuntansi 2018A akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal metode penelitian yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kepribadian Siswa. Saya akan menjelaskan latar belakang. Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang diberikan seseorang kepada orang lain yang umumnya lebih lemah ataupun lebih rendah daripada pelaku, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan psikis maupun fisik, misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya. Apalagi bully biasanya berlangsung secara lama, sehingga sangat memungkinkan mempengaruhi korban secara psikis. Siswa yang mengalami bully pasti akan merasakan ketakutan, baik secara fisik maupun mental. Dampak yang diterima siswa yang mengalami bullying adalah sebagai berikut. A. Siswa pasti merasakan depresi. B. Siswa akan kehilangan kepercayaan diri. C. Siswa berubah sifat yang mulanya ceria menjadi sangat pemalu. D. Merosotnya akademik siswa. E. Siswa akan terpikir bahkan melakukan bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam proposal ini adalah: yang pertama, apakah perilaku bullying dapat mempengaruhi kepribadian siswa? Yang kedua, seberapa besarkah perilaku bullying mempengaruhi kepribadian siswa? Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan apakah siswa yang menjadi korban bullying kepribadiannya akan berubah. Yang kedua, untuk membuktikan seberapa besar pengaruh bullying terhadap kepribadian siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman dan menimbulkan teror, termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata, ataupun hampir tidak terlihat di hadapan seseorang ataupun di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terhubung di balik persahabatan yang dilakukan oleh kelompok anak maupun individu anak. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud oleh anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang termasuk juga dalam kandungan. Dan saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam proposal ini. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dibuat dan dilakukan di Surabaya pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2018 yang bertempat di SMP Mahasiswa Surabaya. Karena peneliti sangat tertarik dengan topik yang dibuat dan dikaji secara sistematis, topik tersebut berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kepribadian Siswa. Yang kedua adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang secara sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Yang selanjutnya dalam metode penelitian adalah populasi. Populasi dalam penelitian adalah sekumpulan individu, benda, organisme yang jumlahnya cukup besar ataupun banyak. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh siswa atau siswi dari SMP Among Siswa. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang sampel.
Sampel dalam penelitian ini adalah wakil dari satu populasi yang jumlahnya cukup besar. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 10 siswi atau 10 siswi dari SMP Among Siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Pada penelitian kuantitatif ini, data berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, editing atau pemeriksaan data-data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, pembuatan kode untuk menyederhanakan data melalui simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, proses masukkan data yang telah dikelompokkan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang deskripsi data. Data ini didapat dari siswa atau siswi SMP Among Siswa yang dilakukan dan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2018 yang dibuat dan dikaji secara sistematis. Topik tersebut berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kepribadian Siswa melalui teknik kuantitatif dan cara memperoleh data menggunakan metode kuesioner yang berjumlah 10 pernyataan dan disebarkan pada siswa atau siswi yang berjumlah 10 menggunakan sampel random. Yang terakhir adalah penjelasan tentang hipotesis. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut. A. Hipotesis kerja atau HA. Yang dimaksud HA adalah terdapat pengaruh bullying yang signifikan terhadap kepribadian siswa. Yang kedua, hipotesis nol atau HO. Yang dimaksud HO adalah tidak terdapat pengaruh bullying yang signifikan terhadap kepribadian siswa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun perilaku saya yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.